selamat pagi dan semangat pagi. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran Bahasa Indonesia, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rahmi Firdausi. Kalian bisa panggil saya Bu Rahmi atau Bu Frida. Dan materi pada pagi hari ini yaitu adalah cerpen. Jadi, cerpen itu adalah sebuah cerita pendek yang isinya menceritakan kehidupan sehari-hari atau hanya cerita fiktif belaka yang menceritakan mengenai kisah hidup seseorang. Selanjutnya adalah ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen ada 10. Yang pertama, cerita ini lebih pendek daripada novel. Yang kedua, cerpen memiliki jumlah kata yang kurang dari 10.000 kata dan juga kurang dari 10 lembar halaman. Yang ketiga, cerita yang diceritakan juga biasanya bersumber dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dalam cerpen hanya akan menceritakan intisari dari cerita tersebut, bukan kisah detail para tokoh masing-masing tokohnya. Nah, yang kelima, dalam cerpen, tokoh akan dihadapkan pada suatu permasalahan maupun konflik yang pada akhirnya akan menemukan beberapa penyelesaian dari konflik tersebut. Yang keenam, dalam pemakaian kata yang digunakan cukup mudah sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Yang ketujuh yaitu pembaca dapat ikut merasakan langsung kisah dari cerita yang disajikan oleh cerpen tersebut. Yang kedelapan, mempunyai alur cerita yang tunggal atau cerita yang lurus. Yang kesembilan, pendalaman tokohnya sangat sederhana. Dan yang ke-10, biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau satu peristiwa. Unsur cerpen itu ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, tema itu yaitu gagasan utama dari cerita tersebut. Cerita tersebut menggambarkan apa sih dalam cerita cerpen tersebut. Yang kedua yaitu alur atau plot, yaitu jalan dari cerita tersebut. Jalan ceritanya seperti apa sih alurnya? Alur maju, alur mundur, atau alur maju mundur. Alur maju itu menceritakan masa depan, alur mundur itu dia menceritakan apa yang sudah terjadi dan alur maju mundur adalah dia menceritakan saat ini atau besok dan kembali lagi ke masa lampau, masa yang sudah dia lewati. Dan yang keempat, tokoh yaitu pelaku atau karakter yang ada dalam cerpen tersebut. Kelima yaitu penokohan, yaitu pemberian sifat ataupun watak pada tokoh atau cerpen. Yang ketujuh, sudut pandang, yakni sudut pandang penulis cerpennya dalam menuliskan peristiwa-peristiwanya. Misalnya, sudut pandang orang pertama yaitu menggunakan kata ganti aku, saya, atau juga kami. Nah, pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, kita akan merasakan seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam cerita yang sedang dibuat oleh pengarang tersebut. Dan orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga ini biasanya menggunakan kata ganti seperti dia, ia, atau nama tokohnya sendiri yang digunakan. Nah, kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Ada satu hal lagi yang membedakan antara sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, yaitu kebebasan di dalam cerita. Pada sudut pandang orang pertama, si penulis bisa menunjukkan sosok dirinya dalam cerita, dan ini tidak berlaku pada sudut pandang orang ketiga. Ini adalah gaya bahasa, yaitu cara penulis menyampaikan cerita di dalam cerpen. Contohnya menggunakan diksi ataupun majas. Nah, yang terakhir adalah amanat atau pesan. Nah, di sini biasanya pesan moral apa yang disampaikan oleh penulis cerpen kepada kita semua seorang pembaca. Unsur ekstrinsik. Nah, unsur ini memiliki beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat, yaitu hal-hal yang mempengaruhi alur cerita dalam cerpen. Contohnya itu ideologi, kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, yaitu latar belakang pengarang. Nah, hal ini tuh berhubungan dengan pemahaman dan motivasi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Contohnya itu seperti aliran sastra, kondisi psikologisnya, dan juga biografinya. Nah, yang ketiga adalah nilai yang terkandung dalam cerpen, yakni nilai-nilai yang ada dalam suatu cerpen. Nilai agama, nilai sosial, nilai moral.
Selanjutnya ada struktur cerpen. Nah, struktur ini memiliki 6 elemen. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan sebuah ringkasan atau inti dari cerpen dan merupakan gambaran atau awalan dari cerita tersebut. Nah, unsur abstrak ini bersifat opsional. Jadi dia dalam suatu cerpen boleh saja tidak ada abstraknya. Yang kedua yaitu orientasi atau hal-hal yang berhubungan dengan waktu, suasana, atau tempat yang ada dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi artinya merupakan urutan berbagai kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab atau akibat. Kita juga dapat melihat watak maupun karakter suatu tokoh dalam cerpen pada struktur ini. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi ialah struktur konflik yang akan terjadi dan mengarah pada klimaks serta mulai akan menemukan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah konflik tersebut. Nah, yang kelima, revolusi itu adalah bagian dari si pembuat cerpen menjelaskan solusi maupun penyelesaian atas masalah yang dialami oleh tokoh dalam cerpen tersebut. Nah, yang terakhir adalah koda. Koda adalah nilai moral maupun pelajaran yang bisa didapatkan oleh pembaca atau pendengar adalah ciri-ciri kebahasaan cerpen. Nah, ciri-ciri ini ada 6. Yang pertama yaitu menggunakan gambaran waktu lampau. Nah, yang kedua menggunakan kata-kata mengilustrasikan mengenai setting atau latar seperti latar waktu, setting tempat, latar tempat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga menggunakan sudut pandang pengarang, ya seperti saya sebutkan tadi, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, yang keempat mencantumkan penyebutan tokoh seperti nama, kata ganti, julukan, atau sebutan. Yang kelima itu memuat kata-kata yang merujuk pada peristiwa yang dialami oleh pelaku. Dan yang keenam memuat kata-kata yang mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik, dan juga kepribadiannya. Nah, sekian pembelajaran materi pada pagi hari ini. Apabila ada yang tidak bisa kalian pahami atau ada beberapa hal yang kalian kurang pahami, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.